Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Matematika Teknik 1. Dan kemarin kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan operasi aritmatik pada bilangan kompleks, lalu juga bentuk polar, dan sekarang kita akan belajar mengenai daerah lintasan pada bidang kompleks. Ya. Nah, kita lihat dulu di sini ya, bidang kompleks sama juga halnya dengan pada sistem bilangan real ya. Jadi misal kita punya sebuah variabel kompleks Z sama dengan X tambah Y, dan dia dapat mengambil sembarang nilai X dan Y dengan domain dari X-nya itu adalah dari min tahingga sampai tahingga, begitu juga dengan Y-nya min tahingga sampai tahingga, maka variabel Z ini mengambil bidang kompleks secara utuh gitu ya, keseluruhan. Maksudnya adalah bidang kompleksnya itu adalah semuanya. Jadi kalau kita gambarkan pada bidang kompleksnya gitu ya, ini X-nya itu dari min tahingga sampai tahingga dan Y-nya adalah dari min tahingga sampai tahingga ya, gitu, seperti itu secara prinsip dasarnya. Nah, tapi dengan kebutuhan-kebutuhan lain kita bisa juga menentukan atau menggambarkan daerah bidang kompleks sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya bentuknya lingkaran seperti ini ya, ataupun misalnya bentuknya segitiga ya, seperti ini bisa, ataupun misalnya bentuknya adalah persegi panjang, ini juga bisa, atau juga misalnya setengah lingkaran, ini juga bisa. Pokoknya sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini dapat didefinisikan nanti batas-batasnya. Ya, kalau tadi kita berbicara dia bidang kompleksnya keseluruhan, nah kalau ini berarti dia bidang kompleksnya dibatasi, ya, ada aturan-aturannya. Baik, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara sesuai dengan definisi ya, daerah dalam bidang kompleks. Di sini ini disebut modulus ya, Z min A, yaitu adalah jarak antara Z dan A ya, modulus ya, atau ini lingkaran C dengan jari-jari R ya, dan pusatnya A. Ini dapat disajikan dalam bentuk seperti ini. Z min A sama dengan R. Artinya dia adalah lingkaran C dengan pusat di A ya, dan atau pusat di Z0 boleh dengan jari-jari R. Nah, lalu ada juga bila bentuknya seperti ini ya. Bila bentuknya seperti ini. Sebentar. Nah, bila bentuknya seperti ini. Z min A kurang dari R. Artinya dia interior dari C, dari lingkaran itu artinya di dalam ya. Daerah ini disebut cakrammuka dengan pusatnya tetap di A atau lingkungan A. Atau nanti kedepannya mungkin saya akan menyebutkan A ini adalah Z0 ya, pusat dari lingkarannya. Atau juga boleh ditulis seperti ini, Z min A kurang dari sama dengan R, artinya dia cakramnya tertutup karena ada ini sama dengannya di sini ya. Dan ini juga bisa berbentuk anulus terbuka atau cincin buka jika fungsinya di antara. Jadi lingkaran seperti lingkaran dan dua lingkaran ya, seperti itu. Dengan jari-jari R1 dan R2. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini untuk mudahnya kita lihat di sini kita bisa menyatakan bahwa bidang kompleks itu adalah ini ya, Z sama dengan R0 ya, modulusnya menyatakan bahwa dia adalah lingkaran dengan pusat di 0,0 dan jari-jari R0. Ini kalau kita lihat gambarnya adalah yang pertama ini ya. Jadi di sini ada R0 ya, jari-jarinya, pusatnya di 0,0 ya. Dan ini bisa kita tulis bentuknya seperti ini. Z sama dengan R0.
Ya. Berbeda jika pusat dari lingkarannya bukan di 0, tapi di suatu titik Z0 atau tadi yang kita sebutkan tadi di A gitu ya. Nah, ini misalnya kita gambarkan di sini, ini Z0. Nah, ya, lalu ini R0 ya. Dan kita dapat tuliskan ini adalah bidang kompleks Z min Z0 dengan jari-jari R0 dengan pusatnya di Z0. Ini kita masih menggunakan sama dengan, artinya belum ada daerahnya, ya. Kecuali kalau misalnya ada kurang dari atau lebih dari, nanti berarti kita bisa arsir daerah bidang kompleksnya yang mana, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya agar lebih tergambar lagi, akan saya coba buat contohnya, ya. Kita coba contoh latihannya. Di sini gambarkan sketsa bidang kompleksnya. Misalnya di sini adalah Z sama dengan 0,5. Artinya ini adalah sebuah lingkaran dengan pusatnya pastinya di sini adalah 0,0 gitu ya. Ini pusatnya dengan jari-jari ini ya. R0-nya adalah 0,5. Jadi kalau misalnya di sini kita skala ini 1, berarti kalau 0,5 itu di sini ya. Nah, berarti dia bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, anggap ini presisi ya, bagus ya, gambar lingkarannya halus gitu ya. Nah, ini adalah Z sama dengan, modulus Z sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini berarti pusatnya masih tetap di 0,0 ya, di sini. 0. Nah, dengan jari-jarinya R0-nya adalah 3. Ya, R0-nya adalah 3. Nah, jadi kalau kita sketsa di sini ada 1, 2, 3. Nah, ini min 3, 1, 2, 3. Ke atas juga sama gitu ya. Nah, kita anggap ini, saya khawatir ini skalanya kurang bagus ya, tapi kita kira-kira saja. Oke. Nah, seperti itu. Di sini dia 3, di sini 3, di sini min 3. Dengan pusat 0,0. Ya, jari-jarinya 3. Sedangkan yang ini jari-jarinya ini 0,5. Ya. Baik, berikutnya Z di sini berarti dia pusatnya bukan 0,0 lagi ya, tapi pusatnya kita lihat di sini adalah pusatnya Z0-nya adalah 2 tambah I. Dan sesuai dengan bentuk umum bahwa di sini harus tandanya negatif. Ya. Jadi kita langsung menentukan Z-nya 2 plus I. Z0-nya. Berarti kalau 2 plus I itu kalau kita gambar X-nya 2 ya di sini dan I-nya 1. Nah, kira-kira di sini. Nah, ini adalah pusatnya Z0. Dengan jari-jari katanya 1. Ya, jari-jari 1. Nah, berarti kira-kira di sini, lalu ini di sini, lalu ini di sini. Misalnya. Oke. Jadi kita akan buat seperti ini. Nah, seperti ini jaraknya 1 ya, karena jari-jarinya 1 di sini. Lalu ini Z0-nya dia pusatnya adalah 2 tambah I ya. Nah, ini ke sini juga 1 ya, anggap sama. Ya. Baik, kita lihat contoh yang berbeda sedikit nih yang nomor 4. Z tambah 3 plus I. Nah, ini harus kita rubah dulu bentuknya ke dalam bentuk umum. Jadi ini sama dengan Z kurang min 3 min I. Seperti itu ya. Sama dengan 2. Artinya dia pusatnya adalah di Z0 sama dengan min 3 min I. Ya, jadi jangan langsung kalian pusatnya 3 plus I, tapi ubah dulu ke dalam bentuk umumnya. Jadi min 3 min I itu kalau kita gambarkan 1, 2, 3 min I, oh sorry ke bawah ya. 1. Nah, di sini. Dan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 2. Berarti kalau jari-jarinya 2, berarti di sini adalah di sini jarinya 2. Nah, ke sini ya. Ini pusat Z0, ini 2. Jadi kalau saya buat mudah-mudahan bagus ya. Lingkarannya misalnya seperti ini. Ke sini 2, ke sini 2.
Z0-nya adalah min 3, min I. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan tergambar. Ya, kalau tidak tergambar, coba diulang lagi. Nanti kalau masih bingung juga, kita diskusikan pada saat pertemuan online. Ya, selanjutnya adalah kita akan menggambar bidang kompleks ya dengan menggunakan tanda persamaan. Kalau tadi kita masih berbicara tentang modulus Z sama dengan 5, artinya dia pusatnya di 0,0 ya, dan Z-nya di 0,0 dan R0-nya atau jari-jarinya 5. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya seperti ini, misalnya ini adalah 3 gitu ya, min 3. Nah, dengan bentuk seperti ini ya, bahwa bentuk kurang dari atau kurang dari sama dengan itu akan menyatakan daerah di dalam lingkaran. Ya, jadi kalau misalnya saya punya Z min Z0 ya, kurang dari R0 atau misalnya pada contoh ini kita tulis saja Z kurang dari 3. Nah, artinya ini pusatnya di 0,0 ya, dan jari-jarinya adalah 3. Nah, berarti dia daerahnya adalah ini. Dengan lingkarannya itu dia putus-putus ya, karena kurang dari. Nah, kalau misalnya yang bentuk nomor 2 kurang dari sama dengan, misal ini Z kurang dari sama dengan 3, artinya di sini jari-jarinya 3, dan ini tertutup semuanya lingkarannya, ya, karena pakai sama dengan. Ini 3, ini min 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk kurang dari dia menyatakan daerah dalam lingkaran. Berbeda dengan lebih besar dari. Jadi kalau lebih besar dari, kalau saya punya di sini min 3, ini 3, 3, min 3. Jadi untuk lebih besar dari atau lebih besar dari sama dengan ini menyatakan daerah luar lingkaran. Ya, jadi ini daerahnya ini. Ya, seperti itu. Daerahnya di luar lingkaran. Ya, kalau misalnya kita tulis, ya ini jari-jarinya 3, ini berarti Z lebih besar dari 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, misalnya ini 3, ya, lalu daerahnya ini, ya, di luar lingkaran, berarti ini persamaannya Z lebih besar dari sama dengan 3. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba selesaikan beberapa soal di sini yang sudah saya buat. Yang pertama, ini kita lihat gambarkan sketsa untuk ya, ini bidang kompleks dengan pusatnya itu adalah 2 tambah I. Ya, jadi kita buat dulu titik pusatnya, Z0-nya di 2 tambah I artinya X-nya 2 dan I-nya 1 ya, di sini. I. Nah, di sini adalah Z0-nya. Dengan jari-jarinya 2. Ya, artinya nah, ini ya, di sini misalnya 4, ini 0. Di sini 2 gitu ya. Nah, kalau kita gambar ya, anggap ini gambarnya bagus ya. Sekali lagi mohon maaf. Untuk lebih bagus sih, bagusnya kita apa? Ini di sini nih. 2, ini 1, 2, 3. Nah, ini 3 ya. Di sini kira-kira. Nah, sekarang kita gambar ya lingkarannya. Anggap ini mulus ya. Sorry, oke, kita ulang. Kita ulang. Gitu ya. Still not good ya. Atau saya gambarnya ke sini kali ya. It's better. Ya. Nah,
Hmm, tapi sebentar, sorry. Hmm, nah seperti ini, sepertinya itu lebih baik ya. Jadi kita punya ini Z0 di sini ya. Ini jari-jarinya 2 dan dia daerahnya itu adalah kurang dari 2. Jadi kalau misalnya daerahnya kurang dari 2, berarti yang mana daerahnya? Daerahnya adalah yang di dalam. Nah, tapi ingat ya, eh, ini tandanya kurang dari ya, sehingga mestinya kita gambarkannya tadi putus-putus. Nggak bisa ya. Oke, jadi akan saya gambar lagi putus-putus. Saya gambar lagi putus-putus ya. Nah, seperti itu. Nah, gambarnya putus-putus lingkaran. Nah, seperti ini ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang yang kedua, ini dia pusatnya kalau seperti ini berarti dia di 0,0 ya, 0,0. Z0-nya di 0,0. Lalu dia berbentuk cincin ya, ada dua lingkaran. Yang pertama adalah dia R-nya adalah sama dengan 1. Jadi kalau kita buat di sini 1 ya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, seperti itu ya, ini R1. Nah, lalu kita buat yang R2-nya. R2-nya itu artinya R-nya 3 ya. Ini R2, 3. Kalau di sini min 1, berarti di sini ada min 3. Nah, berarti kira-kira gambar apa namanya? Lingkarannya ya, gambar lingkarannya seperti ini. Anggap saja bagus ya. Nah, ini dan ini lingkarannya itu utuh ya. Karena ini kurang dari sama dengan. Dan dia berada di R1 dan R2 di 1 dan 3. Jadi daerah yang diarsirnya adalah yang tengahnya ya, yang tengahnya. Yang ini. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga ini pusatnya di berapa nih? Z-1 berarti pusatnya itu di 1 ya. Pusatnya itu di 1. Nah, di 1 itu berarti pusatnya di sini. Dengan dia apa namanya? Berupa cincin juga ya. Yang pertama dia jari-jarinya, jari-jari cincin pertama adalah 1 ya. Jadi kita ambil di sini 1. Ya, ini 1 tentunya. Nah, kita gambar. Nah, seperti ini ya. Lalu yang kedua dia jari-jarinya 3. Ini 2, 3, 2, 3, 2, 3, kira-kira di sini. Ini 2, 3, kira-kira di sini. Nah, jadi kalau kita gambar, bentuknya juga masih putus-putus ya. Karena dia tidak kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh daerah apa namanya? Bidang kompleksnya itu adalah yang
Seperti itu. Dan yang terakhir kita lihat ini pusatnya, kalau kita lihat lagi ini pusatnya kita ubah dulu ya. Ini Z min 1 plus I. Nah, jadi pusatnya adalah min 1 plus I. Min 1 plus I. Berarti pusatnya di sini. Ya, dengan jari-jarinya 2. Ya, R0-nya 2. Jadi kalau kita buat dan ini lebih besar dari sama dengan, ya kita buat warna ininya yang lebih jelas. Ini adalah Z0-nya. Ya, Z0-nya tadi di min 1 tambah I. Ya, lalu dia punya jari-jari 2 di sini. Ya, ini 1, 2 di sini. Kira-kira ke atasnya juga 1, 2 kira-kira di sini. Dan ke bawahnya 1, 2 kira-kira di sini. Nah, jadi kita gambar. Dan masih putus-putus, ya. Sorry. Nah, diputus-putus. Dan daerahnya mana? Karena lebih dari, berarti daerahnya yang ini. Ya. Di luar dari lingkaran. Ya, baik. Selanjutnya, tadi kita menggambarkan bidang kompleks dengan mengatur nilai modulusnya. Sekarang sedikit berbeda, kita bisa juga menggambar bidang kompleks dengan pengaturan argumen. Ya, pengaturan argumen atau tetanya. Ya, argumen Z sama dengan θ 1 itu menyatakan garis lurus dengan sudut θ terhadap sumbu real positif. Ya, jadi kalau misalnya contoh di sini ada argumen Z 45. Nah, ini dia gambarnya. 45 derajat. Ini masih sama dengan belum menggunakan ketaksamaan lebih besar atau kurang dari. Gitu. Ya. Dan apabila kita mau menuliskan argumen Z lebih besar dari, atau jangan lebih besar dulu deh, kurang dari ya, kurang dari 45. Nah, berarti ini 45. Nah, ini udah masuk daerah nih. Berarti daerahnya yang mana? Daerahnya adalah yang ini tentunya. Nah, ini daerahnya. Ya, kurang dari 45. Ya, mudah-mudahan paham ya, simple sih sebenarnya. Cuman kita memang harus mendalaminya ya, kalau baru pertama ya harus pelan-pelan ya. Ini daerahnya. Nah, selanjutnya agar lebih mudah lagi kita coba beberapa soal lagi ya, soal latihan. Di sini kita akan mencari argumen Z kurang dari 30. Berarti kita kira-kira aja ya, misalnya 30 itu kira-kira seperti ini ya. Dan ingat ini kurang dari ya. Kurang dari berarti garisnya putus-putus. Ya, berarti ini ke sini 30. Nah, berarti daerah bidang kompleksnya gitu. Dia adalah yang ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba nomor 2. Nah, ini menggambarkan yang lebih dari sama dengan. Ya, lebih dari sama dengan, kita kira-kira lagi, misalnya 30 itu segini. Ya, 30. Nah, tapi ini lebih dari sama dengan. Berarti garisnya juga bukan putus-putus, tapi garis penuh.
Dan daerah hasilnya yang mana? Daerah bidang kompleksnya yang mana? Daerah bidang kompleksnya berarti yang ini, yang di luar ini. Karena lebih dari 30. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Nah, argumen Z min I. Nah, Z min I ini sedikit berbeda nih. Dia titik pusatnya bukan di 0. Kalau ini titik pusatnya di 0. Kalau ini titik pusatnya di I berarti ya. Gitu, di I. Kita ubah dulu. Di sini titik pusatnya berarti ini di Z0 sama dengan I. I itu berarti kalau kita gambarkan di sini ya. I. Nah, lalu ini titik pusatnya. Dia argumennya itu dari 0 ya, lebih besar dari 0 kurang dari 30. Nah, berarti kalau dari 0 itu kita ambil referensinya di sini ya. Ini 0. Sorry ya. Kurang bagus. Dan sama dengan ya, berarti kita garis penuh. Nah, ini sampai 30 katanya. Nah, seperti itu. Ini adalah dari 0 sampai dia ke 30 derajat. Sehingga daerah bidang kompleksnya itu adalah yang ini. Ya, karena di antara 0 dan 30. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir. Nah, ini dia juga titik pusatnya bukan di 0,0, tapi dia di berapa nih? Kita harus rubah lagi kayak tadi ya. Ini sama dengan Z min 1 tambah I gitu ya. Jadi di min 1 koma I. Berarti di sini Z0-nya. Ya. Dan dia itu dari 0 sampai 135. 0 kita buat referensinya ke sini. Ya, 0 kita buat referensinya ke sini. 135 itu kalau ke sini dia 90 ya, 135 itu kan berarti dia 90 tambah 45 ya. Jadi kira-kira, sorry bentar, kita hapus sedikit. Nah, kira-kira kalau misalnya ini saya punya sebagai referensi aja, ini 45 derajat. Bentar ya. Oke. Maaf nih, kendala. Nah, seperti itu. Jadi, sudutnya, daerahnya yang mana? Karena ini 0, ya. Ini sampai sini. Ops, dia tidak ada nih. Nah, ini 135, ya. Maka, waduh, maaf. Daerah hasilnya adalah yang ini. Ya. Nah, baik. Nah, itu beberapa contoh ya mengenai bagaimana menggambarkan sketsa di bidang kompleks ya. Dan ini mungkin video ini kita buat jadi part 1 karena masih ada part 2-nya. Sehingga saya coba tutup dulu video ini biar tidak terlalu panjang durasinya. Nanti akan kita lanjut pada part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.